Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Randra Bar dengan NPM 22012101042 dari kelas analisis multivariat kelas A. Di sini saya akan menjelaskan step by step olah data menggunakan pendekatan atau metode part analyze atau analisis jalur dengan penelitian yang berjudul pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada perusahaan handbody GGS. Ini untuk jadwalnya dengan lingkungan kerja sebagai variabel X, kepuasan kerja sebagai variabel Z, dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Untuk yang panah hitam ini menunjukkan pengaruh langsung atau direct effect, sedangkan yang panah berwarna merah putus-putus menunjukkan pengaruh tidak langsung atau indirect effect dengan hipotesis sebagai berikut. H1, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. H2, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu H3, kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu H4, kepuasan kerja mampu memediasi lingkungan kerja memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan dataset untuk NPM genap yang sudah disediakan dengan jumlah total 100 N sama dengan 100 di setiap variabelnya. Lalu kita masuk ke web SPSS. Di sini outputnya masih kosong karena belum ada datanya. Kita ke import data terlebih dahulu. Klik Excel, karena formatnya Excel, kita masukkan filenya. Dikatakan tadi datasetnya ini di halaman 2, maka kita setting juga ke halaman 2 yang ada namanya dataset. Nah, seperti ini, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, baik. Karena kan saya hanya membutuhkan variabel nilai variabelnya, tidak menurunkan nilai dari setiap indikator, maka dari itu kita bisa menghapusnya. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Kita berikan nama di setiap variabel sesuai dengan hipotesis tadi. Lingkungan kerja untuk variabel X. Untuk variabel Z kita masukkan kepuasan kerja. Untuk variabel Y kita masukkan kinerja karyawan. Lalu kita sebelum itu kita mengatur, karena kan ini pakai total dari indikator yang dimana menjadi variabel. Untuk measure-nya kita ubah ke scale karena merupakan nilai total. Nah, untuk itu kita lalu ke analyze regresi linear. Yang mode pertama kita masukkan kepuasan kerja ke variabel dependent dan lingkungan kerja ke variabel independen. Klik OK. Kita ganti menjadi model 1. Lalu kita lanjut ke model 2, stepnya sama seperti yang tadi, tetapi kepuasan kerja kita keluarkan dan masukkan ke variabel independen, lalu kinerja karyawan masukkan ke variabel dependen. Untuk namanya kita bisa ganti model 2. Untuk yang model pertama kita masuk ke bagian koefisien terlebih dahulu. Nah, di sini untuk lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja menunjukkan signifikasinya 0,00 di bawah 0,05, maka memiliki nilai yang signifikan. Lalu untuk koefisiennya memiliki nilai min 0,187 atau memiliki pengaruh negatif. Maka dari itu lingkungan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja. Maka dari itu H1 ditolak. Untuk hubungan kausalitasnya ini menunjukkan hubungan yang dua arah, di mana untuk interpretasinya sendiri semakin tingginya lingkungan kerja maka akan menurunkan kepuasan kerja. Begitupun sebaliknya, ketika lingkungan kerja semakin rendah ini akan meningkatkan kepuasan kerja, seperti itu. Lalu kita ke model yang kedua di bagian koefisien. Kita lihat ke tabel koefisien. Di sini kita lihat ke lingkungan kerja yang terhadap kinerja karyawan. Ini untuk menentukan H2. Di sini nilainya signifikasinya 0,00 di bawah 0,05, maka dari itu nilainya signifikan, dan
memiliki koefisien sebesar 0,341 memiliki pengaruh positif. Maka dari itu, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Oleh artinya H2 diterima. Untuk hubungan kausalitasnya, karena ini berpengaruh positif dan memiliki nilai positif dan nilai signifikan, maka dari itu menunjukkan hubungan satu arah, yang dimana untuk interpretasinya sendiri, ketika lingkungan kerja ini semakin tinggi atau semakin baiknya lingkungan kerja, maka akan meningkatkan juga kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya. Lalu untuk yang H3 ini di nilai signifikasinya 0,00, lalu untuk nilai koefisiennya 0,555 yang artinya berpengaruh positif, lalu ini berpengaruh signifikan untuk signifikannya karena di bawah 0,05. Maka dari itu, kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu H3 diterima. Untuk hubungan kausalitasnya menunjukkan satu arah seperti H2 tadi, yaitu semakin tingginya kepuasan kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya. Jadi H1 ditolak, H2 diterima, dan H3 diterima. Untuk H4-nya kita menggunakan web software test dari quantpy.org. Nah, seperti ini nanti konsepnya, dan yang kita butuhkan ada koefisien A, koefisien B, SA, SB. SA ini standar error A dan SB standar error B. Untuk A ini koefisien nilai X ke Z atau lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Di model yang pertama ini kita ambil koefisiennya dengan standar errornya di lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, yaitu min 0,187 dan standar errornya 0,050. Kita masukkan min 0,187 dan standar errornya 0,050. Lalu kembali untuk mencari koefisien B di model yang kedua, bagian kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan koefisien 0,555 dan standar errornya 0,126. Kita masukkan 0,555 dan 0,126. Lalu setelah dimasukkan kita ke calculate. Nah, di sini kita fokuskan ke Sobel test untuk mengetahui pengaruh tidak langsungnya. Di sini memiliki nilai p-value 0,004 yang dimana di bawah 0,05 maka artinya signifikan. Maka dari itu kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Maka dari itu H4 diterima. Jadi yang tadi H1 ditolak, H2 diterima, H3 diterima, H4 juga diterima. Jadi yang ditolak cuma H1 ya. Lalu kita kembali ke model pertama, kita ke bagian model summary akan mengetahui berapa besar pengaruhnya untuk lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Nah, di sini adjust R-square-nya memiliki nilai 0,114 yang berarti lingkungan kerja mampu menjelaskan kepuasan kerja sebesar 11,4% dan sisanya 88,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak saya teliti, seperti itu. Jadi hanya kecil ya untuk pengaruhnya. Lalu untuk yang di selanjutnya ke model 2, bagian model summary sama seperti tadi, kita lihat adjust R-square-nya. Di sini kita melihat seberapa besar pengaruhnya kepuasan kerja dan lingkungan kerja ini terhadap kinerja karyawan. Di sini menunjukkan angka 0,243 yang artinya kepuasan kerja dan lingkungan kerja mampu menjelaskan kinerja karyawan sebesar 24,3% dan sisanya 75,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak saya teliti. Maka dari itu ya lumayan lah ya. Demikian untuk penjelasan saya. Maaf karena apabila ada kesalahan atau salah kata atau tidak ada kata-kata yang tidak jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.